BBM sampai BBM. Papa tetap minta-minta. Dari beberapa penggeledahan dan pengumpulan barang bukti yang dilakukan, benang merah kasus Pertamina Patraniaga mulai terlihat. Dan permulaan benang merah ini adalah kasus Papa minta saham. Papa minta saham tahun 2015. Melalui penggeledahan rumah Riza Halid, sekarang diketahui bahwa inisiator kasus Papa minta saham adalah Budi Gunawan, Wakapolri pada saat itu. Atas izin Jokowi, Budi Gunawan memerintahkan Setia Novanto, Ketua DPR saat itu, dan Riza Halid, mafia minyak dan narahubung, untuk melobi Presiden Direktur Freeport Indonesia, Ma'ruf Samsudin. Dalam pertemuan itu, Setia Novanto dan Riza Halid menyatakan dapat membantu memperpanjang izin Freeport dengan meminta jatah saham di perusahaan tersebut. Namun, pertemuan ini dibocorkan ke publik, mengakibatkan gagalnya Budi Gunawan dan kawanannya untuk mendapatkan saham. Tak lama setelah itu, Setia Novanto juga ditangkap dalam kasus mega korupsi EKTP pada tahun 2016. Mencari celah baru, tahun 2016. Dengan ditangkapnya Setia Novanto, Budi Gunawan dan Riza Halid intens berkomunikasi untuk menemukan celah baru. Celah ini merupakan impor dan oplos BBM melalui Pertamina Patraniaga. Saat itu, Budi Gunawan memberitahu Jokowi mengenai celah baru yang bisa dimanfaatkan. Mengetahui potensi untung dan besarnya skala operasi ini, Jokowi menaikkan Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara pada tahun 2016 untuk lebih leluasa mengamankan operasi dari segala sisi. Dengan syarat, operasi mulai bisa dijalankan setidaknya 1 tahun setelah menjabat, untuk menghindari kecurigaan. Operasi dimulai tahun 2017 dan 2018. Atas izin Jokowi, Budi Gunawan menginisiasi operasi dengan membawa Erick Thohir, yang saat itu sudah dijanjikan Jokowi menjadi Menteri BUMN, untuk menjadi pemain depan dalam operasi ini. Budi Gunawan juga mendorong Riza Halid sebagai pengawas operasi, dikarenakan pernah berhasil memainkan celah impor BBM melalui Petral. Erick Thohir dan Riza Halid kemudian memetakan jaringan yang diperlukan untuk teknis dan pengamanan operasi. Setelah jaringan terorganisir, operasi impor dan oplos BBM baru dimulai pada tahun 2018, dan berjalan lancar hingga beberapa tahun ke depan. Selama operasi, Budi Gunawan mendapatkan uang koordinasi sebesar 200 miliar rupiah per bulan. Tidak diketahui berapa uang koordinasi yang didapatkan Jokowi. Namun dapat dipastikan, kue terbesar dimiliki penguasa tertinggi. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Sebelum berkuasa, ia lantang bicara, menjanjikan surga di setiap celah kata, mengutuk yang tamak, mencela yang culas, bersumpah setia pada rakyat yang lemas. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Memang tidak mudah jadi Prabowo di dalam melanjutkan pemerintahan. Sisa-sisa kekuasaan Joko Widodo yang sangat syarat dengan korupsi. Bukan hanya korupsi, tetapi penggarungan secara sistematis. Bagaimana tidak, konspirasi itu sudah mereka rencanakan, menggarung sebanyak-banyaknya kekayaan negara. Sementara itu, berbuat jahat, licik, kasar terhadap rakyat,
terutama umat muslim. Bagaimana tidak? Bagaimana kasus Cubu KM50? Dia menjadi mentor, memprakarsai penghabisan beberapa tokoh. Walaupun itu tidak memenuhi sasaran, namun korban tetap berjatuhan. Bagaimana mereka merekayasa pilpres dan juga merekayasa menangnya seseorang lebih biadab lagi menempat pada posisi RI2. Semua itu hakikatnya adalah untuk menutupi semua kesalahannya yang demikian konspiratif dengan beberapa, dalam hal ini disebutkan Budi Gunawan yang memeras rakyat melalui Pertamina. Di sisi lain, ijazah palsu merupakan sebuah pintu masuk satu-satunya yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintahan Prabowo. Namun, jika pemerintah Prabowo takut untuk menyelesaikan, bahkan memberikan laporan kepada Jokowi, tentu saja nasib bagi bangsa ini. 1 kontainer, 2 kontainer. Batubara ilegal. Kita batubara dari tambang ilegal yang diamankan oleh Dir Tipiter Bareskrim Polri. Anda bisa lihat nih, peta praktik penambangan tanpa izin di kawasan konservasi Tahura IKN, Kukar, Kalimantan Timur. Prakteknya, apa yang kita lihat di sini adalah batubara yang ditambang di IKN, Ibu Kota Nusantara. Ini petanya 2019, 2020, 2021, 2022 Anda masih bisa lihat nih, 2023, 2024. Ini peta penambangannya. Nah, mungkin nanti kita akan bisa dapat keterangan di sini. Saya ada di sini untuk menunjukkan 1 kontainer, 2 kontainer. Ini kontainer ketiga, kontainer keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tidak seberapa, disebutkan lebih dari 300 kontainer batubara yang ditambang di kawasan konservasi hutan di Kalimantan Timur, tepatnya di ibu kota Nusantara. Ini dia, saya ada di sini untuk menggambarkan kepada Anda. Inilah barang bukti itu yang sudah diamankan. Inilah batubara yang disebutkan ditambang secara ilegal di IKN. Ku tulis lagu ini jauh sebelum terjadi. Pasti penyidik nanti menyatakan ijazahnya asli, bukan dukun sumpah mati. Jika ku berkata begini, hanya saja sering terjadi. Jadinya ku hafal akhir drama ini. Lagu lama diputar berulang kali, nadanya sumbang sekali. Drama dimainkan tanpa henti, episodenya tak pernah diganti. Kekonyolan tiada henti, saling serang sana sini, saling lapor polisi. Kedamaian tak lagi ku temui. Entah siapa yang mencontohi, sejak kapan begini. Dikit-dikit lapor polisi, ujungnya uang pemenang pasti.